Cerita ini bermula di sebuah kota bernama Tegucigalpa, Honduras. Ada seorang wanita bernama Giselle sedang mendatangi rumah Rocio. Giselle sendiri merupakan pendiri sebuah agensi model. Kala itu Giselle sempat melihat Rocio tampil di sebuah pasar. Dan maksud kedatangan dia ke rumahnya berniat menawarkan untuk ikut audisi. Lantas Rocio dan adik laki-lakinya pun tertarik mendengar hal tersebut. Melalui beberapa pertimbangan, akhirnya sang ayah yang bernama Roberto menerima tawaran audisi itu agar kedua anaknya menjadi seorang bintang. Untuk memastikan kebenarannya, sang ayah juga ikut mengantarkan kedua anaknya ke sebuah apartemen yang menjadi lokasi audisi. Miguel dan Rocio dibawa masuk ke dalam ruangan bersama anak-anak yang lain. Awalnya Roberto berniat ingin menemani mereka, tapi Giselle melarang dan menyuruhnya untuk menjemput kembali pada jam 7 malam. Dilakukanlah sesi pemotretan layaknya seorang model yang akan diterbitkan ke sebuah majalah. Saat hendak menjemput anak-anaknya kembali, Roberto mendapati apartemen yang menjadi lokasi audisi ternyata sudah kosong dan semua peserta mendadak hilang entah kemana. Di sini sang ayah panik bukan main ketika menyadari bahwa anak-anaknya telah diculik, yang ternyata Giselle adalah bagian dari sindikat penculikan anak. Di tempat lain, tepatnya di Calexico, California, Satuan Agen Khusus Investigasi Keamanan Dalam Negeri sedang mengintai rumah seseorang yang diduga itu adalah bagian dari perdagangan anak. Untuk mengetahui proses transaksi jual beli itu, mereka menyadap jaringan yang digunakan oleh para sindikat ini. Anak-anak yang berhasil diculik oleh mereka pun dipasarkan secara online. Tidak ingin membuang waktu lagi, dirasa sudah yakin dengan pelakunya, agen khusus yang bernama Timbalat langsung mendobrak pintu dan menangkap pelakunya. Ketika sedang menggeledah, mereka menemukan data-data para korban yang sudah dikirimkan ke berbagai negara. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan berasal dari Amerika Latin. Dari data itu, agen khusus investigasi keamanan hanya mendapatkan nama dan foto pelaku pedof dan juga beberapa orang yang terlibat dalam sindikat tersebut. Akan tetapi tidak ada seorang anak pun yang mereka temukan. Di sini tim masih kebingungan untuk mencari keberadaan anak-anak yang menjadi korban. Untuk itu memanfaatkan di waktu weekend, ia menghampiri sel Osinski, yaitu orang yang ditangkapnya tadi. Lalu tim mengajaknya ngobrol santai di luar sel. Untuk menggali informasi di mana keberadaan anak-anak ini, tim berpura-pura berada di pihaknya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pedof sama seperti Osinski. Awalnya Osinski tidak percaya dengan perkataan tim, namun karena keseriusan dan terus membujuk Osinski, akhirnya dia pun percaya kepada tim dan akan memberikan sedikit informasi tentang keberadaan anak-anak tersebut. Itulah kenapa tim begitu peduli dengan kejahatan ini, karena dia sendiri memiliki banyak anak dan tahu betul gimana perasaan orang tua di saat anak-anak mereka telah diculik. Ditambah dengan dukungan dari sang istri yang menjadikannya semangat untuk menyelamatkan anak-anak yang dirampas masa depannya. Esok harinya di kantor, tim meminta izin kepada atasannya agar dia mengeluarkan Osinski untuk sementara. Tim berjanji dalam kurun waktu maksimal 1 minggu, Osinski akan dikembalikan ke dalam sel. Tim kemudian membawa Osinski ke rumahnya.
Sambil ngobrol santai, dia memperlihatkan beberapa bukti kejahatan yang dilakukan oleh Osinski, dan itu akan membuatnya dihukum seumur hidup. Namun Tim berakting seolah-olah dia akan membantunya di persidangan nanti agar hukumannya diringankan. Tim juga meminta tolong kepadanya untuk dicarikan seorang bocah yang masih original agar secepatnya bisa Tim kencani malam itu juga. Karena sudah percaya bahwa Tim adalah seorang pedofil sama seperti dirinya, Osinski pun mencarikan pesanan yang diminta oleh Tim. Dia menghubungi rekannya dan janjian di suatu tempat. Secara diam-diam, Tim mengikuti dan memotret pertemuan mereka. Pria itu bernama Earl. Dia adalah salah satu bagian dari sindikat child trafficking. Malam harinya, Tim dan Osinski janjian di sebuah kafe. Osinski memberikan foto seorang bocah yang nantinya untuk Tim. Dan ternyata bocah laki-laki itu adalah Miguel yang sudah mereka ganti namanya menjadi Teddy Bear. Masih belum sadar bahwa itu adalah jebakan dari Tim, Osinski tertawa seakan dirinya bangga telah bekerja sama dengan seorang agen keamanan. Karena sudah mendapatkan pelaku tersangka yang lain, akhirnya Osinski pun ditangkap kembali dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di keesokan harinya mereka bergegas menuju perbatasan Meksiko untuk menangkap Earl dan membebaskan Miguel. Bisa kita lihat dari raut wajah bocah kecil yang malang itu seperti ketakutan di saat bertemu dengan Tim. Sempat terucap perkataan bohong dari mulut Miguel ketika dia ditanyai tentang siapa namanya. Namun setelah ditenangkan oleh Tim, Miguel pun akhirnya jujur bahwa dirinya bernama Miguel. Hasil pemeriksaan dari pihak medis menunjukkan bahwa Miguel mengalami pelecehan berulang kali sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Tentu hal itu membuat Tim sangat sedih dan jengkel sama si pelaku. Tim kemudian mengajak bocah itu makan bersama. Di sini Tim memperkenalkan jika dirinya bernama Tim Ballard dan Miguel bisa memanggilnya dengan sebutan Timoteo dalam bahasa Latin. Mendengar kata Timoteo, dia teringat dengan kalung pemberian Rocio kakaknya yang juga bertuliskan Timoteo. Entah secara kebetulan atau bagaimana, kakaknya pernah berkata bahwa Timoteo adalah seorang pahlawan pembebas anak-anak. Miguel meminta Tim untuk segera menyelamatkan Rocio kakaknya. Ketika ditanya di mana keberadaan kakaknya sekarang, Miguel kemudian menceritakan kejadian saat pertama kali dia dan kakaknya dibawa oleh Giselle. Jadi pada malam audisi yang dilakukan oleh Giselle, dia dan anggotanya membawa mereka ke suatu tempat, yaitu pelabuhan. Alih-alih akan melakukan syuting di pinggir pantai, para sindikat ini malah memasukkan bocah-bocah ke dalam kontainer, yang ternyata mereka akan dikirim ke wilayah Kolombia menggunakan kapal kargo. Di dalam sana, Rocio memberikan kalung miliknya kepada sang adik dan berpesan agar selalu menjaga kalung itu jangan sampai hilang. Di pelabuhan Kolombia, para sindikat mulai memberikan bocah-bocah itu kepada pembelinya. Earl juga ada di sana dan memilih Miguel. Miguel kemudian dibawa ke kota Tijuana di Meksiko. Dia dititipkan kepada seorang mami-mami untuk diperjualbelikan bagi para pedofil. Miguel tidak tahu pasti sudah berapa lama dia berada di tempat terkutuk itu. Yang jelas, dia kini merasa bersyukur berada sama orang yang tepat. Dan Tim pun berjanji akan mengembalikan Miguel kepada ayahnya, serta berjanji akan mencari Rocio kakaknya. Sebelum mencari Rocio, Tim mempertemukan Miguel dengan sang ayah. Roberto mendatangi bandara Tijuana dan memeluk erat putranya itu. Tim merasa sangat sedih ketika mendengar curhatan Roberto, yang dimana dia selalu melihat kedua anaknya yang ada di tempat tidur. Tapi di dalam beberapa minggu ini, kedua anaknya tidak ada di tempat tidur.
Sebelum pergi, Miguel memberikan kalung itu kepada Tim, seolah-olah menitipkan pesan untuk menyelamatkan kakaknya. Atas dasar kemanusiaan dan memposisikan dirinya sebagai seorang ayah yang memiliki anak, Tim lalu menemui Earl di dalam sel. Dia mengancam apabila Earl tidak mau memberitahu informasi mengenai para sindikat, maka dia akan dipindahkan ke penjara Kolombia dan disodok oleh napi-napi lain. Kecuali jika dia memberikan seluruh info tentang penjahat-penjahat ini, maka dia akan tetap stay di penjara lokal. Karena ketakutan, Earl akhirnya memberikan informasi mengenai sosok iblis berwujud manusia yang bernama Giselle. Dirilislah sketsa wajah Giselle oleh pihak berwenang. Setelah mendapat informasi, Tim pun menghubungi polisi Kolombia yang bernama Jorge dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sisi lain, Rocio sedang diberikan tanda sebuah tato oleh salah satu dari mereka. Kemudian dia disewakan kepada seorang pedofil yang memesannya. Kembali kepada Tim, yang mana dia meminta izin atasannya untuk pergi keluar wilayah, yaitu ke Kolombia, agar bisa menyelamatkan Rocio dan anak-anak lainnya yang masih ditawan oleh para sindikat. Atasannya sempat menolak karena hal itu sudah di luar batas kewenangan wilayah mereka. Namun setelah Tim membujuk dan menggambarkan kegundahan hatinya, akhirnya sang atasan mengizinkan dengan alasan seminar di luar negeri. Setibanya di Kolombia, Tim dijemput oleh Jorge dan dipertemukan dengan seseorang yang bernama Vampiro. Jadi si Vampiro ini adalah seorang mafia yang sudah insaf, yang mana dia sendiri dulu kehilangan anaknya oleh para sindikat dan belum ditemukan sampai saat ini. Hal itu membuat dia merasa sangat terpukul, dan dia sekarang sering membeli anak-anak dengan jumlah yang banyak dari para sindikat, dengan harapan ingin menolong anak-anak ini dari para predator dan menempatkannya di suatu tempat yang layak. Ada juga dari mereka yang dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing. Vampiro menanyakan alasan mengapa dia ingin sekali menolong anak ini. Tim lalu menjawab atas dasar kemanusiaan. Lagi pula anak-anak bukanlah barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Karena dilihat Tim adalah orang yang baik, dia pun memberitahu siapa sindikat yang biasa mencari anak-anak ini. Dia seorang wanita yang cukup pintar dan licik. Dia adalah Giselle, yang juga merupakan mantan kontestan Miss Cartagena. Diketahui nama aslinya yaitu Katy Juarez. Setelah membaca tentang klub malam yang ditutup di Thailand, Tim akhirnya memiliki ide untuk menjebak Giselle dan komplotannya, yang dimana Tim akan berpura-pura mendirikan sebuah klub yang dikhususkan bagi para pedofil. Vampiro pun setuju dengan rencana dari Tim. Karena dulunya seorang mafia, tentu tahu dong di mana dia harus menemui seseorang. Lalu Vampiro menemui komplotan Giselle yang bernama Elle dan akan memperkenalkannya dengan Tim. Setelah sampai di kediaman Tim, Vampiro menjelaskan kepada Elle bahwa orang inilah yang akan membuat klub khusus pedofil. Di dalam rencananya itu, Tim membutuhkan anak-anak kurang lebih sekitar 50-60 orang. Tentu saja hal itu membuat Elle senang, karena dia menganggap barang dagangannya akan diborong oleh Tim. Dia lantas pergi dari kediaman Tim dan menuju komplotannya, termasuk ada Giselle di sana. Secara diam-diam ternyata Jorge mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Sedangkan di tempat lain, Tim mendapatkan teguran dari atasannya karena sampai sekarang dia belum mendapatkan hasil dari pengintaian ini. Selain Tim yang sudah lama tidak masuk kerja, biaya yang sudah dikeluarkannya pun cukup banyak, sehingga atasannya menyuruh Tim agar segera kembali ke California. Esok harinya setelah Tim meminta izin kepada sang istri, dia pun lalu menghubungi atasannya dan mengundurkan diri. Tim memilih kehilangan pekerjaan daripada melihat anak-anak di luar sana harus menderita. Dan pikirnya juga penyelidikan yang selama ini dia selidiki akan sia-sia saja jika sampai berhenti di tengah jalan. Untuk itu dia pun menemui teman yang pernah bekerja sama dengannya dalam menyelesaikan sebuah kasus agar bisa mendanai kasusnya kali ini. Pria tersebut bernama Pablo. Dia adalah seorang pengusaha. Tim menjelaskan maksud dari kedatangannya.
Akan tetapi Pablo tidak bisa membantunya karena biaya yang cukup besar. Di sini tim pun tampak kecewa dengan sikap Pablo. Namun sebelum pergi, tim sempat menitipkan sebuah foto. Foto Rocio disertakan pesan agar Pablo melupakan ajuan dana 50 anak tadi. Cukup satu anak ini saja. Setelah melihat foto anak itu, hati Pablo pun ikut tergugah. Dia kembali mendatangi tim di siang hari dan mengatakan kesediaannya untuk membantu. Tim, Jorge, Pablo, dan Vampiro kemudian berkumpul untuk merencanakan sesuatu. Malam harinya Vampiro menemui El dan memberikan surat yang sudah di-ACC oleh Pablo mengenai dana yang diminta oleh mereka. Nah, singkat cerita guys, mereka semua ketemuan di sebuah hotel untuk deal-dealan. Tim mengatakan kepada Giselle bahwa dirinya membutuhkan setidaknya 50 anak dengan bayaran yang sangat fantastis. Tentu saja hal itu membuat Giselle tergiur dan langsung menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, dua penjahat tersebut yaitu El dan Giselle beserta anak-anak yang dipesan pun sudah tiba di pulau yang sudah mereka sepakati. Tim lalu menanyakan kepada mereka sisa jumlah anak yang lainnya. Giselle menjawab bahwa anak yang lainnya masih dalam perjalanan. Di sini Giselle memperkenalkan pengacaranya yang bernama Carne. Ternyata komplotan mereka rata-rata orang pesakitan, termasuk Carne. Hal itu dibuktikan dengan diperlihatkannya Carne yang menyukai bocah pria berkulit hitam. Tim yang mengawasi gerak-gerik Carne sedari tadi pun langsung menghubungi Jorge untuk segera mengepung pulau tersebut. Dia juga meminta Jorge di saat penggerebekan nanti, Carne harus dipisahkan dengan komplotan lainnya dan jangan diborgol. Ketika Carne sedang membawa bocah laki-laki itu, tim pun langsung menghadang dan mencegahnya agar Carne tidak melakukan hal yang menjijikan kepada bocah pria berkulit hitam itu. Tim beralasan jika bocah ini adalah bagiannya. Beberapa saat kemudian, sisa anak-anak yang dipesan pun telah tiba. Di waktu yang bersamaan, Jorge dan pasukannya datang lalu menangkap mereka semua. Tim seolah-olah berperilaku berada di pihak mereka. Bahkan dia berkata kepada Giselle bahwa Carne telah menjebak mereka semua. Hal itu diperkuat oleh Carne yang berjalan santai tanpa adanya borgol dari polisi. Setelah mereka dibawa oleh polisi, Jorge memberitahu tim jika total seluruh anak berjumlah 54 orang. Namun dia terkejut ketika mendengar bahwa anak yang dicarinya bernama Rocio tidak ada di sana. Rocio, we rescued 54. I'm sorry, Jim. That's the sound of freedom. Hear that? Tidak ingin membuang waktu, tim dan Jorge lalu menginterogasi salah satu dari komplotan mereka. Dia diancam jika tidak memberitahu keberadaan seorang bocah bernama Rocio, maka dia akan bernasib sama dengan Carne yang sudah babak belur. Karena ketakutan, akhirnya dia pun mengatakan di mana Rocio berada saat ini, yang ternyata Rocio sudah dijual oleh mereka ke kelompok pemberontak Kolombia. Jorge sendiri pesimis akan berhasil menyelamatkan Rocio, karena dia tahu mereka sangatlah kejam, didukung dengan lokasinya yang berada di hutan pedalaman, yang dimana polisi dan para tentara dilarang masuk ke area tersebut. Atas dasar hal itu, Vampiro memiliki ide dengan cara menyamar menjadi seorang dokter agar bisa memasuki wilayah pemberontak. Singkat cerita, tim Jorge dan Vampiro tiba di perbatasan. Jorge tidak ikut, dia menunggu di perbatasan saja.
Sebelum berangkat, dia memberi alat pelacak yang sudah dimasukkan ke dalam suntikan. Di sini George memberi Tim pistol untuk berjaga-jaga, namun Tim menolak untuk membawa senjata. Sebab dengan tidak membawa senjata, dirinya merasa lebih aman. Akhirnya mereka berdua pun memasuki hutan pedalaman menyusuri sungai. Tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat booth milik pemberontak. Mereka pemberontak melepaskan tembakan peluru ke udara sebagai peringatan. Panik dan ketakutan tergambar jelas dari raut wajah Tim dan Vampiro. Resiko antara hidup dan mati sudah tidak mereka hiraukan lagi. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana dia bisa menyelamatkan gadis malang itu. Hingga pemberontak itu mendekati mereka dan menanyakan kedatangannya ke sini. Vampiro menjawab bahwa mereka berdua adalah seorang dokter yang ditugaskan untuk memeriksa kesehatan orang-orang yang berada di dalam hutan. Para pemberontak pun akhirnya menggeledah barang-barang mereka. Mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan, tapi hanya diizinkan satu orang saja. Akhirnya Timlah yang pergi ke dalam hutan bersama mereka, sedangkan Vampiro mengabarkan George tentang hal itu. Kapal boot para pemberontak terus masuk ke dalam dan berhenti di tepi sungai. Di sana Tim melihat sebuah area perkebunan yang dimana banyak petani yang sedang memanen daun koka. Daun koka ini bahan dasar dari pembuatan kokain. Tim kemudian dipertemukan dengan pimpinan mereka yang bernama Alakran, lalu menyerahkan surat keterangan palsu yang ia bawa, serta meminta izin untuk memeriksa semua penghuni camp guna mencegah terjadinya wabah penyakit. Alakran membakar surat itu. Dia mengatakan jika ada orang yang terjangkit, segera bawa kepadanya untuk dieksekusi. Sambil mengamati situasi, Tim pun mulai mencari keberadaan Rocio. Tidak berselang lama, akhirnya Tim menemukan Rocio yang sedang menggilas daun koka menggunakan kaki. Tim mengatakan kepada Rocio bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Sambil pura-pura memeriksa, Tim bertanya di mana kamar Rocio berada. Tiba-tiba Alakran datang dan menanyakan apakah gadis ini terkena penyakit. Tim menjawab tidak. Anak ini baik-baik saja. Di malam harinya Alakran dan anggotanya sedang berpesta minum minuman keras sampai mabuk. Tentu saja peluang emas itu Tim manfaatkan dengan cara menyelinap masuk ke tempat Rocio berada. Di sana Tim berpesan agar selalu mengikuti perintahnya, karena jika tidak mereka berdua pasti akan dihabisi oleh geng pemberontak. Dalam keadaan mabuk, Alakran pun mendatangi kamar Rocio karena mendengar teriakannya tadi. Tim yang mengetahui hal itu langsung bersembunyi di bawah ranjang. Rocio berkata kepada Alakran, dia berteriak tadi karena mimpi buruk. Lantas Alakran pun memindahkan Rocio ke ranjang lain. Dia akan melakukan sesuatu yang kotor kepada Rocio. Ternyata guys, selama di sana Rocio hanya dijadikan pelampiasan bejat Alakran. Tim yang dari tadi mengawasinya pun langsung menyerang Alakran. Terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Rocio disuruhnya menutup mata agar tidak menyaksikan duel mereka. Alakran akhirnya tewas setelah Tim mencekiknya. Dia bergegas membawa Rocio pergi dari tempat itu. Curiga dengan pemimpin mereka yang tidak kunjung kembali, anak buahnya menyusul Alakran ke kamar. Dia terkejut saat melihat bosnya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ketegangan pun terjadi di sini. Anggotanya menghubungi kawanan yang berjaga di pinggir sungai. Namun sayang, Tim dan Rocio sudah lebih dulu pergi menggunakan boot milik pemberontak. He's on the move. Look.
Sampailah mereka di perbatasan, yang dimana Vampiro dan Jorge sudah menunggu di dalam mobil. Lagi-lagi ketegangan pun terjadi. Para pemberontak masih belum menyerah untuk mengejar dan menembaki mobil mereka. Setelah situasi dirasa aman, tim pun membangunkan Rocio yang tertidur dan memberikan kalung yang dititipkan dari Miguel sang adik. Dari sini dia baru menyadari bahwa tim sudah menyelamatkan adiknya lebih dulu dibandingkan dirinya. Setelah membawanya ke rumah sakit, tim kemudian menghubungi Roberto dan memberi kabar gembira itu. Hingga di keesokan harinya Roberto datang untuk menjemput putrinya. Suasana tangis dan haru kini menyelimuti keluarga Roberto, karena dia bisa berkumpul kembali dengan kedua anaknya berkat bantuan dari tim. Mereka akhirnya kembali ke Honduras, berusaha untuk melupakan semua yang pernah terjadi, menjadikan pembelajaran penting bagi kehidupan di masa mendatang. Akhir kisah dijelaskan, tim yang masih tinggal di Kolombia dan bekerja sama dengan Jorge untuk mengejar petunjuk lain yang terlewatkan saat penggerebekan di pulau. Mereka telah berhasil menyelamatkan lebih dari 120 korban dan menangkap lebih dari selusin para pelaku. Inilah foto asli tim beserta anak-anak dan istrinya. Dia merasa sangat bangga karena istrinya selalu menjadi inspirasi dalam upaya menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban. Tekadnya yang begitu kuat untuk memberantas para sindikat di luar wilayah yang bukan wewenangnya. Akhirnya Kongres Amerika Serikat mengeluarkan dan mengatur undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk bekerja sama dengan negara asing dalam penyelidikan perdagangan anak. Ya, namun meskipun demikian, undang-undang tetaplah undang-undang yang tidak bisa ditegakkan sampai detik ini. Masih banyak para sindikat yang berkeliaran, bahkan dilindungi oleh mereka. Nah, semoga aja ya guys, video ini lewat di beranda kalian, agar kita bisa sama-sama mengingatkan tentang bagaimana melindungi anak-anak, sekaligus memberikan kesadaran untuk para orang tua, supaya lebih ekstra lagi menjaga dan memperhatikan di mana anak-anak kita berada. Karena lengah sedetik pun, nasib anak-anak akan terancam oleh kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita.